Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa reruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas melalui oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Begitulah bait pengantar Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 28. Masa ini adalah masa-masa penyelamatan, waktu penyelamatan. Dalam hidup kita mengenal peristiwa yang membuat kita cemas atau sedih. Yang pertama, kita mungkin pernah menunggui saudara kita menjalani operasi besar dan harus dibius total. Kalau dokter masih sanggup mengoperasi, berarti masih ada harapan untuk sembuh. Dan tindakan operasi itu seperti melukai, dan memang harus dilukai. Tetapi tindakan melukai itu adalah
tindakan penyelamatan, tindakan penyembuhan. Begitulah kira-kira pewartaan yang kita dengar dalam Injil tentang akhir zaman. Lalu yang kedua, karena pandemi COVID-19 ini, kita seringkali mendengar kabar kematian tiba-tiba, entah keluarga atau saudara-saudari kita. Dan kematian tiba-tiba itu memberi kesan semua tampak sia-sia. Tetapi pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kematian yang tampak sebagai sia-sia itu sesungguhnya menuju kepada kehidupan baru. Umat Allah yang terkasih, berbicara tentang akhir zaman tetap sebuah misteri dan akan ditandai dengan berbagai macam peristiwa yang kita dengar dalam Injil dan juga yang saya contohkan dalam dua peristiwa tadi. Kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh mati ketakutan karena cemas. Kita harus berani membalikkan keadaan kehidupan ini. Justru pada saat-saat sulit, karena kita orang beriman, kita harus semakin kreatif, menemukan jalan-jalan baru, cara baru untuk menghadapi zaman baru. Karena pada saat-saat sulit, pada saat-saat duka, sesungguhnya masa-masa penyelamatan, waktu-waktu penyelamatan yang akan disempurnakan pada akhir zaman. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mari kita memelihara harapan dalam hidup, supaya kita nanti didapatinya layak dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Contoh konkret Daniel tadi. Dia yang dimasukkan ke gua singa, badannya tetap utuh dan hidup karena dia dibela oleh Allah. Allah yang diimani Daniel adalah Allah yang juga kita imani. Allah yang kuat, Allah yang sanggup, Allah yang maha kuasa, yang akan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Kita dipanggil untuk beriman, menaruh harapan, tidak cemas, tidak ketakutan, dan kreatif menjalani kehidupan ini. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertataku